Halo Libra, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk general reading kalian untuk 3 bulan ke depan dari Oktober, November, Desember. Nah, kartu kalian di sini sudah saya ambil ya, berhubung karena bakalan banyak nanti yang akan saya butuhkan di sini. Jadi untuk menghemat waktu ya saya buat seperti ini aja. Yang penting pesannya tersampaikan untuk kalian ya. Seperti biasa, mohon dicek Sun, Moon, and Rising-nya, diambil pesan yang cocok, diabaikan bila tidak ya, karena energi di sini bersifat general atau kolektif. Oke, untuk Libra sendiri, saya lihat di sini ada Justice. Yang ini kartu kamu ya, ini energi kamu. Kartu kamu berkata bahwa jadilah sosok yang objektif di dalam menilai segala sesuatunya atau di dalam menindaklanjuti bidang atau masalah yang kamu hadapi. Ya, pergunakan cara berpikir kamu yang realistis, yang logis dibandingkan menggunakan emosional. Yang kamu perlu melihat segala sisi kehidupan kamu. Kamu tahu apa yang terbaik yang harus kamu lakukan. Ya, tetaplah berpegang teguh terhadap integritas, nilai-nilai kebenaran atas kehidupan yang kamu jalani atau situasi yang sedang kamu hadapi. Ada banyak di sana pilihan-pilihan, ya tetap miliki integritas, nilai-nilai objektivitas yang kamu pegang di dalam bertindak atau menentukan pilihan. Oke, ada Knight of Pentacles. Ya, kamu adalah sosok yang loyal, yang berdedikasi, yang begitu sangat protektif terhadap diri sendiri ya, baik dari segi keuangan atau juga untuk anggota keluarga, orang-orang yang kamu kasihi. Namun ada sikap yang impulsif di sini, terkadang di dalam mengeksekusi rencana yang sudah kamu buat. Ada nih bentuk perencanaan untuk masa depan kamu dalam hal keuangan atau financial ataupun karir bisnis yang kamu sedang jalani ya. Jadi ada plan-plan yang sudah kamu buat, ingin segera mengeksekusi. Nah, sikap impulsif ini terkadang membuat kamu kurang berhati-hati di dalam melihat detail-detail dari plan yang kamu buat. Nah, kamu perlu menyadari sikap yang seperti ini supaya kedepannya kamu berhati-hati di dalam melancarkan aksi kamu atau menggunakan uang dengan bijaksana semacam itu ya, supaya tidak terjadi kerugian. Oke, ada Three of Swords ya, ada pengalaman yang luar biasa menyedihkan yang kamu alami. Bisa jadi ini sudah berlalu ya, sudah terjadi tetapi masih terbawa-bawa hingga sekarang. Ya, segala sesuatunya memang butuh proses untuk healing, untuk menyembuhkan hati yang luka. Itu butuh proses ya. Saya ngelihat di sini untuk Libra ada yang ditinggal meninggal, ada yang ditinggalkan tanpa tanggung jawab ya, ada yang dibiarin berdiri sendiri, diabaikan, banyak ya. Ini adalah waktunya kamu untuk bertumbuh secara spiritual. Belajarlah dari pengalaman-pengalaman orang-orang sekitar kamu, dari orang-orang yang care dengan kamu ya. Terima saran ataupun dukungan dari mereka. Jangan menyalahartikan praktek kesembuhan ini ya. Ada beberapa di antara kamu ini sepertinya ya salah mengasumsikan bentuk healing yang sebenarnya yang harus kamu lakukan, sehingga hingga sekarang enggak sembuh-sembuh gitu ya. Karena dari kemarin saya lihat ya, untuk Libra ini selalu praktek healing ya. Oke, ada The Death. Ini yang merupakan lembaran baru bagi kamu di dalam menghadapi kehidupan, karir ataupun asmara. Ada berupa harapan-harapan atau doa-doa yang kamu panjatkan setiap malam untuk terwujudnya impian kamu, yaitu keberhasilan, kesuksesan. Ada jalan keluar untuk bisnis ya. Ada jalan keluar kamu untuk sebuah karir yang cemerlang, yang membawa dampak besar di dalam kehidupan kamu.
ada bentuk introspeksi diri yang kamu lakukan, ya ada healing energi di sini. Cuman saya khawatir ya bentuk healing yang kamu lakukan ini salah persepsinya gitu. Persepsi kamu salah mengenai bentuk healing yang kamu lakukan. Jadi itu yang membuat kamu masih terus berada pada transisi ini, tidak keluar-keluar dari situasi ini gitu ya. Oke, ada tawar, ada sepertinya bentuk cobaan yang kamu hadapi ya. Cobaan ini yang mendorong kamu untuk mengintrospeksi diri lagi. Kenapa bisa begini? Kenapa perjalanan karir saya tersendat? Ya. Oke, ada Emperor, ada berupa perencanaan, berupa ambisi, ya, fokus terhadap rencana-rencana yang kamu sudah buat di dalam pikiran kamu ya. Kamu ingin menjadi sosok leadership, pemimpin di dalam keluarga kamu. Kamu ingin menjadi sosok yang protektif terhadap keluarga orang-orang yang kamu kasihi. Ya, dan ada The Magician. Ya, The Magician ini menunjukkan bahwa kamu ingin memanfaatkan waktu yang ada. Kamu ingin bertindak segera. Kamu ingin memanfaatkan sumber-sumber yang ada yang kamu miliki. Ya, terkadang memang beberapa di antara kalian ada yang ngerasa bahwa kalian kurang percaya diri gitu ya. Padahal sebenarnya ada sumber yang bisa kamu manfaatkan. Ada beberapa di antara kalian yang berkata bahwa iya, saya sebenarnya pengen buka bisnis, cuman modalnya nggak cukup. Nah, kadang kan gini ya, untuk membuka bisnis itu kan nggak harus langsung besar dulu ya kan, dengan jumlah modal yang besar. Apa yang kamu miliki dulu sekarang, itu coba pergunakan. Dengan ya prosesnya mungkin akan lebih lambat ya dibandingkan dengan modal yang lebih besar, tetapi why not, daripada kamu menunggu terlalu banyak berdiam diri di sini, ya kan? Manfaatkan waktu, ya kan? Let's see apa yang akan terjadi. Pasti ada perubahan yang akan terjadi jika kamu melakukan suatu tindakan atau action di sini. Ada Devil, ada sepertinya keterikatan energi antara kamu dengan berakhirnya hubungan kamu dengan seseorang, dengan sesuatu yang menurut kamu berharga ya. Ada berupa pengorbanan dari perjalanan energi kamu ya, untuk melepaskan diri kamu dari energi toksik atau energi yang mengikat kamu dengan orang lama. Ini harus ada bentuk pengorbanan yang kamu lakukan ya. Bentuk pengorbanan itu apa ya, banyak ya, bisa berupa materi, bisa juga ya ikhlas ya, mengikhlaskan. Ada juga bentuk cara pandang yang baru yang perlu kamu adopsi ya. Mengubah cara pandang terhadap situasi yang kamu alami ya. Situasinya sekarang sudah berbeda gitu ya kan. Kita nggak bisa mengharapkan seseorang yang sudah berada di masa lampau. Kita nggak bisa memutar waktu. Nah, apa yang bisa kita lakukan adalah berterima dengan keadaan kan gitu ya. Dengan dewasa, belajar untuk beradaptasi dengan situasi yang baru, belajar untuk membuka cara pandang, keluar dari pola-pola lama yang pernah kita pegang ya. Saatnya ini bagi kamu untuk lahir baru lagi, menjadi seseorang yang baru. Oke, ada The Sun. Bakalan ada kesuksesan ketika kamu melakukan bentuk pengorbanan, bentuk keberanian di dalam membuka lembaran baru ya. Bakalan ada kesuksesan di sana ya, kalau ada tindakan ya kan ya. Kalau ada pengorbanan, ada keberanian yang kamu ambil ya. Ini semacam keputusan, decision ya. Bakalan ada kesuksesan, bakalan ada perubahan, bakalan ada kebahagiaan. Ada beberapa di antara kamu bakalan ada yang menjalankan pernikahan ya. Ada The Moon, dan ini akan otomatis mempengaruhi situasi emosional kamu ya. Ya, kalau misalnya kamu melakukan suatu tindakan yang positif di sini, hasilnya akan positif, kamu akan bahagia. Sebaliknya, bila tidak ada tindakan, kamu berdiam diri, maka tidak akan ada perubahan. Kamu berada di fase ini terus-terus. Ya, di lingkaran ini terus gitu. Kapan keluarnya? Ya kan? Kapan terjadi suatu perubahan gitu. Maka The Sun ini bisa berubah maknanya ya. Bukannya kesuksesan, malah sebaliknya. Oke, ada Chariot.
ada berupa perjalanan atau evaluasi diri atau semacam bentuk tanggung jawab baru yang kamu harus ambil sekarang ini. Ya, ini adalah jiwa-jiwa muda, energi-energi muda yang kamu miliki ya. Untuk beberapa di antara kamu ini sepertinya ada yang menerima tanggung jawab, bentuk kerjasama bisnis dengan partner bisnis. Ini bentuk tanggung jawab yang diberikan terhadap kamu untuk suatu usaha, untuk suatu pekerjaan. Ya, ada juga berupa kondisi ya, dimana kamu harus membuat suatu keputusan di hubungan relationship. Apakah hubungan ini akan kamu ambil atau tidak? Nah, ketika kamu ambil ini, artinya kamu siap untuk bertanggung jawab ya. Untuk Libra hampir-hampir mirip dengan Aqua ya, bentuk tanggung jawab. Yang untuk the bottom of the deck-nya ada praktek healing, berkompromi dengan situasi ya, seperti yang saya katakan tadi. Oke, untuk the death-nya ya, ada beberapa kekecewaan yang kamu alami ya. Beberapa dari kamu memperoleh kekecewaan di masa lampau dengan orang lama, sakit hati, nanti ya, ditinggalkan, diabaikan, tidak dihargai, dan ini yang terus menerus kamu tatap ya. Ini udah berlalu tapi kamu masih memikirkan itu ya. Ada banyak sebenarnya berkat-berkat ya, berkat-berkat, ada berkat ini yang ditawarin terhadap kamu. Ada orang yang suka sama kamu, cuman kamu nggak memberikan perhatian ke situ. Kamu masih fokus dengan sosok yang sudah menyakiti kamu. Nah, ini perlu kamu lepaskan ya. Dan saya ngelihat di sini ada kartu death-nya, itu artinya kamu perlu membuka situasi yang baru, lembaran baru di dalam kehidupan kamu ya. Panjatkanlah doa-doa semacam Tuhan, pertemukan aku dengan jodohku, dengan soulmate-ku, dengan seseorang yang memang memiliki koneksi jiwa denganku, dengan seseorang yang benar-benar mengerti aku, seseorang yang akan mengemban tanggung jawab bersama, seseorang yang akan ngedukung aku. Panjatkan doa-doa yang seperti itu. Ada the star nih ya, kamu diberikan jalan keluar, seperti berada di dalam terowongan. Itu kan gelap ya, memang ada jalan tapi gelap. Nah, ketika ada cahaya di sana, artinya kamu dituntun oleh semesta untuk mewujudkan doa-doa kamu, yaitu bertemu dengan sosok soulmate kamu yang memiliki tanggung jawab yang sama dengan kamu, memiliki koneksi jiwa, pikiran yang sama, memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk bahagia. Ya, ada Two of Wands untuk the Hermit. Cuman beberapa di antara kalian ya, proses dari pencarian diri ini, ya, proses untuk menyembuhkan diri ini, kamu tahu sebenarnya bahwa apa yang harus kamu lakukan untuk keluar dari energi toksik di sini adalah satu-satunya menghancurkan pola-pola yang lama ya, menghancurkan energi-energi toksik atau energi-energi yang membuat kamu kecewa. Cuman ada kebimbangan tersendiri dalam diri kamu, seperti kurang yakin, seperti keenakan gitu ya kan, bernostalgia dengan orang lama di sini. Saya nggak ngerti kenapa bisa begitu gitu ya. Ya seperti di satu sisi pengen ngelepasin, di satu sisi lagi seperti nggak rela gitu ya. Kalau menurut saya ya biarlah waktu yang akan menyembuhkan kamu. Oke, ada the word untuk the Tower. Ya, ketika kamu menghancurkan pola-pola lama atau energi-energi negatif di sini, maka ini secara otomatis the world akan menawarkan diri untuk keberhasilan di hadapan kamu. Ya, sekarang keputusan ada di tangan kamu ya. Apakah kamu masih ragu apa enggak? Kalau kamu masih ragu, masih berdiam diri, ini the world ini enggak akan muncul di hadapan kamu. Ya, nggak akan terwujud di kehidupan kamu. Kartu kamu ini muncul nih, the word ya. Tetapi saya nggak bisa menjamin bahwa kamu akan memperoleh ini, keberuntungan ini, bila kamu tidak bertindak di sini, bila kamu terlalu banyak berdiam diri.
Oke, ada Page of Swords. Untuk The Emperor, ya hindarkan diri kamu dari sikap-sikap impulsif, sikap-sikap spontan, hal-hal tindakan-tindakan yang ceroboh, semacam careless ya di dalam bekerja, perlu kamu perhatikan karena untuk Emperornya sendiri pun di sini ini memiliki sikap impulsif juga ya, karena dia pengen segala sesuatunya itu tuh cepat gitu, selesai, rampung gitu. Cuman takutnya nanti hasil pekerjaan kamu tidak berkualitas, kamu menuai teguran atau kamu menuai kritikan yang tidak kamu inginkan dari orang-orang sekitar kamu ya. Oke, untuk The Magician ada Seven of Cups ya. Ini sepertinya hasrat yang sangat luar biasa bagi kamu ya. Beberapa di antara kamu senang sekali berfantasi, pengen segala sesuatunya cepat. Nih, pantas saja energi kamu ini pengen segala sesuatunya itu cepat, kerja cepat, selesaikan semua, enggak peduli ini kualitasnya, hasilnya bagus nanti apa enggak, yang penting selesai, ya kan? Karena tujuannya di sini pengen cepet ini untuk mencapai harta materi, ya. Bisa jadi ya kan, asalkan kamu timingnya pas ya, memang benar-benar kamu aware, memang benar-benar berhati-hati di dalam bertindak, cepat dia kan tapi tepat gitu, maka keinginan untuk mewujudkan fantasi kamu ini bisa jadi ya. Oke, ada The Devil, ada Justice. Untuk The Devil ya muncul lagi kartu kamu ya harus lebih berpikir yang profesional, yang realistis lagi lah untuk yang sekarang ini ya, karena ini merupakan energi yang tidak baik untuk terus berada di dalam kehidupan kamu. Ini perlu kamu lepaskan ya. Beberapa di antara kamu sepertinya perlu ini berkonsultasi dengan beberapa mentor, orang-orang yang berpengalaman, yang bijaksana, yang memiliki energi Scorpio Cancer, untuk yang berenergi Aquarius, Libra ya, sama Gemini ya bisa jadi ini diri kamu sendiri. Sebenarnya kamu adalah sosok yang sebenarnya paham apa yang harus kamu lakukan ya kan. Kamu tahu bahwa kamu harus membuat suatu pengorbanan, membuat suatu keberanian ya, berani untuk bertindak, berani untuk membuat suatu keputusan seperti apa pola atau cara kamu di dalam menghadapi kehidupan kamu ke depan. Kamu tahu itu gitu ya, dan ini sebenarnya keputusan itu sudah ada di tangan, ada pilihan sudah ada di tangan kamu gitu, cuman belum yakin gitu ya. Seperti senang juga bernostalgia dengan orang lama gitu. Seperti senang juga ini terikat dengan energi toksik di sini. Iya, saya nggak ngerti nih kenapa Libra kayak gitu ya. Oke, ada Five of Wands and Sun. Ada bentuk konflik batin di dalam diri kamu, saya lihat ya. Ini konflik batin sehingga kamu susah untuk membuat suatu keputusan, tindakan ya di pertengahan 3 bulan ini, di bulan November kira-kira ya. Kalau energi kamu cepat perjalanannya bisa jadi dari sekarang juga sudah seperti itu ya. Ada Temperance untuk Moon ya, kamu perlu menggali kemampuan kamu di dalam praktek healing, di dalam menyembuhkan diri kamu. Ada semacam saran dari semesta di sini ya, untuk hal-hal udah banyak nih semacam situasi atau pesan-pesan yang kamu lihat di kehidupan kamu ini seperti nggak baik nih, udah nggak bener nih gitu ya. Ada hal-hal yang tindakan-tindakan kamu atau semacam perilaku kamu, apa yang kamu lakukan itu sebenarnya nggak baik gitu ya. Kamu tahu ada sinyal di sana juga, ada pesan-pesan gitu ya. Itu perlu kamu perhatikan ya dengan lebih seksama lagi, dan ubahlah itu dari diri kamu ya. Ada bentuk sebab akibat kenapa sesuatu bisa terjadi, pasti ada penyebabnya ya kan. Kenapa kamu berada pada proses transisi ini terus gitu, tidak ada perubahan ya karena kamu tidak bertindak ya. Segala sesuatunya itu ada di tangan kamu, keputusan itu ada di tangan kamu kan gitu ya kan ya. Ada juga beberapa di antara kamu saya ngelihat nih ya, perlu untuk berkompromi dengan situasi,
berterima dengan keadaan, ya lebih tabah lah dan menghadapi situasi sekarang ini ya. Walaupun ya kadang lebih gampang untuk bicara ya kan. Ya karena kita nggak berada pada situasi ini, konflik batin ini mungkin begitu sulit bagi kamu, membuat keputusan itu mungkin begitu sulit bagi kamu ya kan. Tapi ya satu-satunya yang bisa kamu lakukan adalah bersikap tabah ya. Yakinkan dirimu bahwa pada akhirnya kamu tetap harus membuat suatu keputusan atau tindakan ya. Oke, ada 10 of Swords untuk di share-nya. Iya, beberapa di antara kamu sepertinya ada ini ya, yang kehilangan sesuatu yang berharga di kehidupan kamu, baik itu di karir, keuangan ataupun asmara ya. Dan ini sepertinya ada beberapa di antara kamu ini ya yang bakalan balikan dengan orang lama, ketemu dengan orang lama dan menjalin koneksi yang lebih dekat lagi ya. Ini sepertinya ada bentuk pemahaman yang dalam antara kamu dengan sosok si dia nih. Setelah adanya perpisahan, satu sama lain menyadari bahwa kamu satu sama lain adalah sosok ini ya, soulmate sebenarnya gitu. Karena gitu ya kan, ketika kita sudah berpisah jauh-jauhan, baru di situ kita menyadari bahwa seseorang itu sangat berarti untuk kita. Nah, saya ngelihat untuk beberapa di antara kamu ada juga ini yang bernostalgia dengan pasangan kamu yang sudah pergi meninggalkan kamu. Ya, kamu mengenang masa-masa indahnya kebersamaan dengan si dia. Kamu ngerasa bahwa dia adalah sosok soulmate kamu. Dengan dia kamu ngerasa nyaman. Dia adalah sosok di mana kamu mencurahkan isi hati kamu, kepedihan yang kamu alami, apapun pengalaman kamu ceritakan ke dia. Ya, ada bentuk kepercayaan satu sama lain dengan pasangan kamu yang sudah pergi di sini ya. Untuk Libra, nostalgia lagi ya. Ya asik-asik di sini-sini aja. Hingga akhir tahun juga saya ngelihat sepertinya Libra ini masih proses ya, masih transisi, berjuang untuk terlepas dari energi orang lama, yang mendapatkan pencerahan untuk menyembuhkan diri dari rasa sakit hati ya, membuat suatu keputusan atau bertindak ya. Untuk Libra ya, kamu harus bisa lebih tabah lagi lah ya Libra. Banyak berdoa, berani untuk membuka diri untuk sesuatu yang berbeda ya. Oke, spiritual teacher untuk light worker kamu, saya bedakan menjadi light worker dengan love oracle kamu ya. Oke, kamu perlu sepertinya memperoleh guru yang mengajarkan kamu mengenai nilai-nilai spiritual. Apa yang perlu kamu lakukan? Perlu sepertinya beberapa di antara kamu mengikuti seperti seminar ya, sesi-sesi yang membantu kamu mencerahkan pikiran kamu, membantu kamu untuk mengembangkan pengetahuan atau membuka pikiran kamu ya. Ada berupa pikiran-pikiran atau kepercayaan yang sebenarnya enggak berfaedah lagi kamu pakai sekarang. Kamu harus menggantinya dengan sesuatu yang berbeda ya. Perlu sepertinya bagi kamu untuk memperoleh mentor, mengikuti kelas seperti bimbingan konseling ya. Beberapa di antara kamu juga perlu ini untuk mendekatkan diri dengan hewan peliharaan kamu ya. Beberapa di antara kamu saya ngelihat ada nih yang senang dengan hewan peliharaan, dengan anjing, dengan kucing ya. Ini akan ngebantu kamu untuk lebih peka lagi secara intuisi
lebih peka lagi terhadap alam, pesan-pesan semesta yang disampaikan terhadap kamu. Ya, ada family yang beberapa di antara kamu saya ngelihat di sini ya, bentuk kebahagiaan yang kamu peroleh, tujuan kamu di dalam menjalani hidup ini tidak lepas dari orang-orang yang mencintai kamu dan keluarga kamu. Ya, keluarga kamu atau orang-orang yang mencintai kamu seperti teman-teman kamu adalah pusat dari tujuan kehidupan kamu sekarang. Ya, mungkin beberapa di antara kamu udah kehilangan pasangan, tetapi karena kamu melihat anak kamu, ya, kamu melihat anggota keluarga atau teman-teman yang ngedukung kamu, nge-support kamu secara mental, nah itu jadinya yang menjadi pusat perhatian kamu, itu yang ngedorong kamu untuk ngejalani hidup ke depan lebih tabah lagi. Ya, bersyukurlah memiliki orang-orang seperti itu di dalam kehidupan kamu, ya kan? Oke, ada romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Untuk love oracle kamu, ya, milikilah perasaan-perasaan yang positif. Saya ngelihat ini lebih positif ya. Yang milikilah perasaan-perasaan yang positif ini terhadap segala sesuatu yang kamu tekuni. Ya, coba diabaikan dulu pikiran-pikiran negatif, rasa kekhawatiran, ketakutan, ya, hasrat atau fantasi. Fokuskan dirimu untuk berpikir yang logis, ya, dan kamu pantas untuk mengeksplorasi, untuk menjelajah sesuatu yang berbeda di kehidupan kamu yang baru ini. Oke, getting to know each other. Ya, untuk beberapa di antara kamu seperti yang saya katakan, setelah kamu kehilangan seseorang nih, bakalan dipertemukan dengan seseorang yang baru, ya. Ada juga ini sepertinya ya, kehilangan seseorang tetapi balikan lagi, ya kan? Ya, kenali lebih jauh lagi pasangan kamu. Mungkin kalian pernah mengalami perpisahan di sini karena kurang paham satu sama lain, tapi setelah berpisah kamu belajar, ya kan? Belajar untuk, oh iya, ternyata sosok si dia lah yang lebih mengerti saya, gitu. Ya, pelajari lebih jauh lagi untuk pasangan satu sama lain. Ya, ada energi Scorpio, Cancer, Pisces di sini. Ada energi Gemini juga. Ya. Oke. Untuk flirt, extend your light-hearted energy to others. Ya. Ada berupa godaan-godaan, ada berupa kegiatan-kegiatan yang nakal. Ini flirt dalam artian positif ya terhadap pasangan ini. Ya, ini seperti godaan kembali untuk beberapa di antara kamu yang udah berpisah terhadap pasangan. Ya, ada semacam godaan kembali lagi dengan seseorang yang lama. Ya, malah ini menumbuh kembangkan perasaan kamu dengan sosok orang lama ini nih. Godaan ya. Wah, luar biasa ini. Ya, dan ini sepertinya ya juga bagian yang mengikat kamu dengan orang lama. Kenapa kamu masih tetap berada pada pola-pola yang sama seperti ini? Hingga akhir tahun pun kamu masih sepertinya berjuang ya. Masih belajar untuk mengevaluasi diri, belajar untuk bertanggung jawab di dalam mengemban tanggung jawab di kehidupan karir atau asmara kamu. Karena ada godaan yang begitu besar yang mengikat kamu. Godaan semacam energi yang toksik yang mengikat kamu dari orang lama. Ya, saya nggak melulu mengatakan ini energi toksik, tetapi bisa jadi pengalaman kamu dengan orang lama ini positif ya, pasangan yang baik, ya, begitu baiknya sehingga ketika dia meninggalkan kamu sangat berat rasanya untuk melupakan itu gitu.
Jadi ada keengganan untuk melepaskan memori orang lama ini, ya. Itu yang membuat kamu di sini seperti banyak berdiam diri, tidak terlalu banyak bertindak, tidak terlalu banyak membuat suatu perubahan besar di dalam kehidupan karir atau asmara kamu. Ya, godaan ini yang mengikat kamu. Oke, semoga ini bermanfaat dan resonate buat Libra. Bila kamu ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Bila kamu ngerasain tidak sesuai dengan kamu, diabaikan, diambil sisi positifnya. Terima kasih buat Libra, sampai jumpa.